Ya, gimik politik gemoy dan juga gimik ngegas. Nah, paling tidak yang dominan dua ini. Tapi apakah betul kemudian kubu Anies Baswedan diuntungkan dengan adanya perang narasi kreatif dan juga gimik politik ini? Dan efektifkah gimik politik yang digunakan oleh masing-masing pasangan capres-cawapres? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini. Masih bersama kita Mas Yogen. Masih berlanjut lagi Mas Yoga, terima kasih kehadirannya dari TKN Ganjar Mahfud, dan juga bergabung bersama kita ada Mas Wihadi Wianto dari TKN Prabowo Gibran, serta ada pula Mas Ismail Bahtiar dari Timnas Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, serta Mas Hanta Yuda, pengamat politik kita. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Baik. Saya mau ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, ini gimik-gimik politiknya bermacam-macam. Ada gemoy, ada ngegas, bahasa-bahasa yang nampaknya sering digunakan oleh anak-anak muda. Nah, gimik-gimik inikah memang yang efektif digunakan dan sebenarnya menyasar siapa? Ya, pertama kita tahu pertarungan dalam kompetisi politik elektoral itu kan pertarungan merebut persepsi publik. Jadi siapapun yang bisa memenangkan persepsi publik, maka dia adalah pemenang dalam pertarungan politik elektoral. Itu satu. Jadi persepsi ya. Nah, untuk persepsi itu ada strategi kreativitas masing-masing kubu untuk dijalankan. Misalnya terkait dengan isu gemoy dan sebagainya ini, terkait dengan gimik politik lah katakanlah. Saya kira ini bagian dari strategi komunikasi politik, yaitu yang lebih efektif, yang lebih produktif untuk menyasar. Pertanyaan tadi menyasar siapa? Ya tentu menyasar pemilih yang tipologi psikologis paling banyak. Jadi dalam tipologi pemilih itu ada tiga, pemilih psikologis, pemilih rasional, dan pemilih sosiologis. Nah, pemilih psikologis itu paling efektif disentuh afeksinya, dari sisi afektifnya, yaitu dengan semacam pendekatan psikologis. Salah satunya ya seperti gimik politik dan seterusnya. Nah, di mana kelompok psikologis ini paling besar? Yaitu di pemilih muda, milenial dan Gen Z, generasi Z dan milenial. Ini paling banyak. Tadi di Prolog TV One menyampaikan 56%, betul. Dan ini menjadi lumbung suara yang sangat menentukan. Jadi, untuk menyasar pemilih semacam ini, maka diperlukan pintu masuk yang tepat untuk menyasar mereka. Sebelum bicara tentang hal-hal yang sangat substansial dan normatif yang tidak bisa masuk pada kelompok masyarakat atau kelompok pemilih semacam ini. Sehingga tarung yang kedua selain membentuk persepsi adalah pertarungan kreativitas menyentuh pemilih-pemilihnya masing-masing. Jadi ada kreativitas yang ditarungkan untuk cara masuk. Bayangkan kalau untuk menyasar pemilih muda ini menggunakan isu Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia adil dan makmur, kira-kira kan itu yang menjadi visi besarnya. Sulit masuk dalam kelompok masyarakat ini. Nah, hal ini menurut saya tidak negatif. Kenapa? Dibandingkan 4 tahun atau berapa tahun yang lalu yang muncul tentang isu politik identitas, sebagian menyebutkannya tentang kampret, istilah ini mohon maaf saya sebutkan kampret dan cebong dan seterusnya. Ini jauh lebih beradab tanda petik ya, dengan kreativitasnya masing-masing. Persoalan kemudian masing-masing kubu dengan istilah ngegaska, gemoika dan seterusnya. Disitulah ketika masuk pada wilayah yang bisa diterima oleh masyarakat pemilih milenial tadi, baru masuk pada isu substansialnya. Bagaimana tawaran program kerja dari pasangan Prabowo Gibran, bagaimana dengan Ganjar Mahfud, bagaimana dengan Anies Mohaimin dan seterusnya. Jadi saya kira pada titik ini sah-sah saja masing-masing menggunakan kreativitasnya masing-masing, menggunakan gimik politiknya masing-masing, tinggal mana gimik yang meledak dan tidak. Oke. Jadi kalau yang sudah meledak kemudian menjadi negatif, yang belum meledak kemudian belum tentu juga efektif. Gimana? Baik, kita sudah tangkap poinnya dari Mas Hanta, tapi kita mau cari tahu dulu juga ke Mas Wihadi. Mas Wihadi, gimik gemoy ini memang di-create oleh TKN atau naturally saja, semuanya berjalan alamiah? Saya kira gemoy itu adalah secara natural. Jadi sebenarnya antara gemoy dan juga dengan jogetannya Pak Prabowo ini kan sesuatu hal yang sebenarnya berdiri sendiri-sendiri awalnya. Jadi kalau kita lihat pada saat ini kan Pak Prabowo beberapa kesempatan sering dia itu melakukan joget ala Pak Prabowo sebenarnya yang dari dulu ya seperti itu. Ini kan ala joget yang orang bilang katanya ala jogetnya militer gitu kan, yang model-model seperti itu. Nah, kemudian
itu dilakukan, nah itu ditangkap oleh anak-anak muda bahwa ini Pak Prabowo jadi gemoy dengan gayanya itu, kan gemoy. Nah akhirnya gemoy itu kan menjadi satu branding atau yang disampaikan bahwa Pak Prabowo ini gemoy. Nah inilah yang memang akhirnya pendekatan ini yang memang bisa masuk kepada generasi muda, generasi Gen Z, dan ini suatu hal yang menarik buat mereka untuk bisa melakukan satu perhatian kepada Pak Prabowo dengan adanya gerakan-gerakan Pak Prabowo dan segala macam. Dan tentunya setelah itu ya tentu mereka juga setelah melihat Pak Prabowo kemudian ada perhatian. Nah perhatian itu tentunya langsung kepada permasalahan langkah berikutnya, yaitu dengan program-programnya apa sih Pak Prabowo dan siapa Pak Prabowo. Akhirnya mereka tahu bagaimana branding yang dilakukan ini, akhirnya ya ini sebenarnya adalah suatu gimmick yang muncul dari masyarakat secara natural. Kita tidak pernah mendesain gemoy itu untuk Pak Prabowo, gitu kan. Padahal kan Pak Prabowo sendiri pada saat acara PSI menanyakan gemoy itu apa. Pak Prabowo sendiri juga waktu itu masih belum tahu, ya kan. Kita lihat waktu acara di deklarasinya teman-teman PSI. Nah, saya kira itu sebenarnya natural itu jalan. Gimik politik tadi dikatakan sah-sah saja digunakan untuk mendapatkan perhatian paling tidak di awal. Nah, Mas Ismail, kalau dari Anies Mohaimin sendiri, ada narasi kreatif apa yang kemudian digunakan untuk bisa mendapatkan perhatian pemilih-pemilih muda milenial ini yang angkanya 56,54% sendiri? Baik, yang pertama yang barangkali saya ingin sampaikan adalah tentu saja ini menjadi satu hal yang lumrah, satu hal yang sah dan boleh-boleh saja. Tetapi yang hal perlu kita ingat bahwa jangan karena ada ujuk-ujuk suara pemilih milenial atau suara pemilih Gen Z ini jumlahnya besar, lalu mereka digiring pada gimmick politik yang tidak ada narasi dan pesannya. Kami ingin menyampaikan bahwa jangan sampai gimmick politik yang kita lakukan ini menjadi pepesan kosong. Sehingga kami tentu saja di Timnas Anies Mohaimin mengedepankan bagaimana biar setiap apapun gimmick yang kemudian kita lakukan, dipastikan itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh generasi Z, dilihat oleh generasi milenial, bahwa ada pesan yang ingin disampaikan. Contoh misalnya Mbak, saya kasih satu case yang kemudian terjadi, bagaimana kemudian apa yang ingin dilakukan oleh Pak Anies misalnya dengan merencanakan gagasan ada 10 stadion berstandar FIFA, kita membuat sebuah campaign dengan metode yang kreatif, dengan cara yang kemudian bisa menarik simpati masyarakat, menarik simpati Gen Z milenial. Kita buatkan marketnya, kita buatkan tanda tangan kontraknya, kita pastikan bahwa ini bisa terrealisasi. Inilah yang kami maksud bahwa menghadirkan gagasan dan narasi politik dengan metode gimmick, dipastikan bahwa ada hal yang bisa berimplikasi jangka panjang khususnya pasca pemilihan ini. Kenapa kemudian akhir-akhir ini kami begitu banyak menyoroti persoalan narasi politik yang sifatnya gimmick dan tidak ada pesan sama sekali dalam narasi ini? Baik Mas Ismail, jangan sampai kemudian gimmicknya tanpa narasi atau pesannya kosong. Tapi kalau dari Ganjar Mahfud, Mas Yogen, ini beberapa kali terdengar gaspol begitu. Ini pesan kosongkah atau ada pesan penting sebenarnya yang ingin disampaikan lewat itu? Baik, terkait dengan bicara soal gimmick ya, yang dinarasikan oleh pemilih dan pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau kita bicara dalam konteks gaspol itu sebuah brand ya, tidak sebuah konteks yang memang menyentuh sisi pribadinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Kita melihat bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud punya sisi yang pertama, kalau kita bicara soal Pak Ganjar punya sisi yang energik, bicara soal Pak Mahfud mempunyai sisi yang tegas gitu. Mereka konsisten terhadap apa yang mau diperjuangkan, dan ketika kita berbicara gaspol itu ada sentuhan dan ada makna di situ. Gitu. Ketika berbicara soal Indonesia Emas 2045, hal yang pertama yang mau dipertegas oleh Pak Ganjar itu adalah gerak cepat. Gitu. Gaspol tetap yang dinarasikan dalam 8 program tawaran Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk masyarakat Indonesia di 2024. Jadi ketika kita berbicara soal gimmick yang ditampilkan itu bukan pepesan kosong gitu. Itu menyimpan ribuan makna yang terkandung dalam gaspol gitu. Jadi bukan pepesan kosong karena itu bersentuhan dengan apa yang kehendak
dan keinginan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang dicapai di 2024 dan 5 tahun ke depan gitu. Tapi bukan pembebasan kos, karena itu narasi yang dibangun itu lahir dari situasi kebatinan mereka. Oke, baik. Kita nanti masih akan membahas mengenai gimmick-gimmick politik yang semakin menarik ini pemirsa, tapi usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik, kita akan melanjutkan bagaimana pembahasan mengenai gimmick-gimmick politik yang menarik ini pemirsa. Tadi sudah dijawab oleh tim Ganjar dan juga Mahfud bahwa tidak kosong pesannya, justru syarat dengan makna begitu. Nah, bagaimana dengan Prabowo Gibran yang kemudian ini viral, ramai diperbincangkan. Memang ini pesan kosong gimmick saja, Mas Wihadi? Baik Mas Wihadi, kita belum bisa mendengar suaranya, bisa dinyalakan? Bisa dinyalakan? Saya kira itu gemoy ini kan cara komunikasi saja dengan generasi muda, generasi milenial dan generasi Gen Z. Jadi ini kan cara berkomunikasi, cara pendekatan komunikasi. Tetapi kalau kita bicara mengenai masalah pesan yang disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan sudah jelas. Pak Prabowo adalah untuk Indonesia maju, melanjutkan program-program yang sudah berjalan ini, dan kemudian program untuk menyempurnakan program-program yang berjalan, itu kan sudah jelas dari awal disampaikan sebelum ada gimmick-gimmick gemoy. Dan saya kira untuk menuju Indonesia emas, ada kesinambungan pembangunan, kemudian hilirisasi itu agar berjalan terus. Dan saya kira ini adalah sesuatu hal yang sudah dari awal disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, cara komunikasi, ini kan kita bicara cara komunikasi. Nah, kebetulan kalau kita bicara mengenai masalah komunikasi yang dilakukan Pak Prabowo dalam setiap kesempatan, dalam waktu dengan beberapa kali adanya suatu pertemuan-pertemuan, mungkin dengan mata najwa, dengan yang beberapa pertemuan-pertemuan itu kan di situ spontanitas terjadi. Pak Prabowo dengan joget ala Pak Prabowo pada saat itu. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya suatu gimmick gemoy itu. Jadi jangan salah bahwa dari awal kita sudah memberikan pesan-pesan mengenai masalah yang namanya bagaimana pesan untuk capres Prabowo Gibran ini ke depannya. Itu sudah jelas. Dan pada saat kalau kita lihat, pada saat kita deklarasi pun kita tidak pernah kita bicara mengenai masalah gemoy. Jadi di sini gemoy ini adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan generasi muda. Nah, kalau sekarang generasi muda menerima kita, menerima dengan masalah gimmick ini, ya jangan gimmicknya dipermasalahkan seakan-akan kosong dong. Kita udah isi dulu, yang ini hanya gimmicknya, gitu kan? Jadi teman-teman ini sudah mempermasalahkan karena mungkin surveinya gara-gara gemoy itu naik, begitu kan? Ini kan cara berkomunikasi, ya kan? Jadi artinya di sini bahwa kita ini dari awal kita sudah jelas bahwa kita pesan-pesan kita dan bagaimana kita ke depannya Pak Prabowo apabila Pak Prabowo itu terpilih sebagai presiden, itu sudah jelas. Kita bahkan dari 3 capres yang sudah memberikan program kerja kita dengan program-program yang ada dengan Asta Cita, itu baru kami. Dan salah satunya adalah makan gratis, makan siang gratis untuk anak-anak. Inilah makan siang gratis, inilah program dari Pak Prabowo ada bagaimana untuk mengatasi permasalahan perbaikan gizi, kemudian masalah stunting yang kemudian juga mesti harus diberikan kepada ibu-ibu hamil. Nah, ini program-program yang sebenarnya sudah masuk, sudah ada dulu, gitu kan. Nah, kalau dimasalahkan gemoynya kan cara gimmicknya, cara kita berkomunikasi dengan anak-anak muda sehingga anak-anak muda itu bisa mendengarkan, bisa tahu bahwa ada program-program kerja dari Pak Prabowo yang mungkin kalau diomongin makan siang gratis, anak-anak muda mengatakan, apain makan siang gratis? Saya bisa beli sendiri. Nah, tetapi kan tidak tahu kenapa harus makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Karena harus ada perbaikan gizi sekian daripada anak-anak kita, bukan di perkotaan. Ya kan? Terus kemudian bagaimana dengan angka stunting? Pak Prabowo juga concern terhadap permasalahan stunting. Stunting itu harus mulai dicegah dengan kita memberikan makan siang yang bergizi dan memberikan vitamin yang bergizi kepada ibu-ibu hamil. Nah, ini kan suatu program-program kerja kita yang sudah kita susun dalam Asta Cita kita. Ya kan? Jadi saya kira teman-teman agak salah persepsi kalau menyerang gemoynya kosong. Gemoynya nggak kosong, itu cara berkomunikasi. Gemoy hanya gemoy hanya cara komunikasi saja sehingga pesannya jadi lebih mudah ditangkap begitu ya. Kalau Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini juga di-create betul, pesannya juga penuh makna begitu lewat gaspol. Nah, Mas Ismail,
Tapi melihat adanya gemoy, gaspol ini, mungkin Anies Muhaimin punya cara atau narasi kreatif yang berbeda, atau sejauh ini melihat dua kubu yang kemudian menggunakan gimmick-gimmick ini seperti apa? Merasa diuntungkankah? Pertama, saya koreksi dulu Mbak. Pesan itu kan artinya sesuatu yang bisa diterima. Lah inilah yang kami persoalkan. Kenapa kemudian kami menganggap ini sebagai pesan kosong? Karena justru pesannya itu adalah pesan kosong. Arti daripada gemo itu tidak menggambarkan persoalan yang ingin diselesaikan. Kita tidak mencoba menerjemahkan dalam persoalan stunting apa yang harus anak muda pahami. Dalam persoalan angka pengangguran, dalam persoalan menyelesaikan sejumlah masalah yang ada di Republik ini, apa yang anak muda harus dapatkan dari pesan itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya apakah kemudian ada cara yang dilakukan oleh Pak Anies dengan metode-metode ini, saya pikir yang secara general bahwa hari ini sosial media, hampir seluruh Gen Z dan milenial bermukim di sana. Mereka menghabiskan hampir sepenuh waktu mereka di sana, sehingga kami membayangkan ketika pada masa kampanye ini diisi oleh gagasan, narasi, visi misi yang kemudian bisa memberikan gambaran kepada mereka inilah perbedaan calon 1, calon 2, calon 3 terhadap apa yang ingin dilakukan terhadap perbaikan bangsa. Itulah yang kita inginkan. Saya ingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Anies hari ini justru kami mencontohkan contoh-contoh yang baik, misalnya bagaimana Taman Ismail Marzuki yang telah dibuat mencetak sejarah baik di Jakarta, kita ingin bawa itu ke Makassar, kita ingin bawa itu ke Surabaya, kita ingin bawa itu ke Papua. Inilah yang disebut sebagai pesan politik, sehingga anak-anak muda paham bahwa inilah yang akan dilakukan Pak Anies, inilah yang akan dilakukan oleh pasangan lain. Jangan justru satu narasi yang hampir tidak ada isinya kemudian digaungkan kemana-mana tanpa ada satupun manfaat yang kita bisa terima hari ini. Oke, baik. Mas Hanta, ini kalau kita bicara soal cara komunikasi, pesan yang ingin disampaikan dan efeknya seperti apa, sejauh ini Mas Hanta melihatnya seperti apa? Ya, pertama kan kita tahu bahwa masing-masing kubu capres-cawapres ini kan punya narasi politik, punya visi misi semua. Tadi Pak Wihadi juga menyampaikan, Mas Ismail menyampaikan, semua dari tim Mas Ganjar ada juga. Nanti di debat bisa dibedah semuanya. Tapi gimmick politik juga semua melakukan ikhtiar politik juga. Ada gemoy, joget gemoynya, ada sarung nyelepet sarungnya yang dilakukan. Kemudian ada dengan macam-macam Vespa dan seterusnya. Cuma memang ada yang efektif meledak dan ada tidak. Itu saja sebenarnya kalau kita lihat perkembangan hari ini. Tinggal meresponnya itu, kalau ada yang meledak memang ada dua pilihan. Apakah dengan mengkritik keras, itu bagian ikhtiar untuk merobohkan bangunan persepsi itu kalau efektif, atau sebaliknya membuat gimmick tandingan untuk sebagai pintu masuk, untuk mendapatkan supaya gimmick politik ini bisa dikonversi secara elektoral. Itu satu. Yang kedua, dari sisi respon publik juga harus diukur. Jangan sampai respon antar kandidat ini hanya menyenangkan basis masanya masing-masing, membuat makin senang, sementara yang benci makin benci, sementara yang di tengah, yang swing voters, yang undecided itu tidak bergerak. Yang dicari kan yang di tengah ini. Dan jangan lupa kan di dalam politik ini kan sama pentingnya dalam politik elektoral, realitasnya antara kemasan dan isinya. Nah, kita bicara gimmick itu bicara kemasan. Kalau ada parselnya menarik. Tapi kalau hanya parsel yang baik, orang membeli kemudian dilihat produknya, buahnya ternyata tidak baik, rasanya asam atau busuk misalnya seterusnya, maka itu akan memukul balik. Nah, karena itulah saya kira sama pentingnya dalam realitas politik elektoral semacam ini, jadikan gimmick sebagai pintu masuk. Nah, begitu orang masuk, tertarik, ketimbang tadi saya katakan Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia adil makmur, kemudian dengan bahasa yang lebih renyah oleh pemilih-pemilih milenial dan Gen Z tadi. Nah, tetapi setelah itu mulai masuk pada isu lapangan pekerjaan, bagaimana tawarannya, dan nanti itu bisa dibuka di dalam debat-debat 5 kali yang dibuka oleh KPU paling tidak, itu akan terlihat nanti masing-masing menyampaikan visi misinya. Dan jangan lupa, orang menonton debat juga itu tidak semuanya mendengarkan substansi programnya. Pemilih rasional iya, tapi psikologis dia menunggu bagaimana gayanya. Ya bisa jadi gaya jogetnya Prabowo yang lebih menarik perhatian ketimbang yang ditawarkan. Begitu juga dengan Pak Anies, dengan Pak Ganjar. Dan lupa lagi, sebenarnya bukan soal gemoy juga yang menaikkan elektabilitas. Tidak hanya faktor itu saja, jangan lupa. Bukan karena pemilih milenial kemudian banyak memilih salah satu kandidat. Ada fenomena migrasi pemilih setelah Gibran menjadi cawapres. Itu jangan lupa, pemilih Pak Jokowi bermigrasi dari Ganjar, pemilih Pak Prabowo diikuti dengan
menghadapi pemilih-pemilih yang lainnya. Baik, Begitu, kita nanti Ken. akan lihat perkembangannya apakah akan ada gimmick-gimmick baru, gimmick tandingan atau narasi kreatif apa lagi yang akan muncul dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Mas Hanta, Mas Wihadi, Mas Ismail dan juga Mas Yogen sudah bergabung bersama kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.